mengawali ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji, segala hormat, syukur hanya bagimu ya Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan ada dalam hidup kami. Kami akan beribadah pada hari ini Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu yang kudus, sebab Engkau layak kami sembah. Dan kami juga akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama menyerukan nama Tuhan. Nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang kudus. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Musuhkan nama-Mu. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami serukan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau maha besar Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Engkau takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kami mau serukan nama-Mu, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Kau Allah yang luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas, serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama, di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sungguh Engkau nama-Mu di atas segala nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan, sebab terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia. Allah yang suci, Maha mulia. Engkau disanjung sembah, Engkau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Engkau Bapa kami yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Maha kuasa.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menundukkan kepala kita, menghormati Tuhan dan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan berkat yang terbaik buat kami. Kami percaya Engkau tidak henti-hentinya memelihara hidup kami. Engkau selalu menjaga dan menopang kami. Firman-Mu digenapi dalam hidup kami yang bersandar kepadamu ya Bapa. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan, supaya firman itu menuntun kami, firman itu memberkati kami, firman itu sungguh-sungguh mengajar kami bagaimana kami hidup di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, seluruh pikiran, hati kami, perasaan, keinginan kami mau letakkan di dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, minggu ini kita bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama menikmati ibadah raya kita hari ini. Saudara yang terkasih, tema kita pada minggu ini, kita akan membahas tentang kelimpahan yang dari Tuhan. Kelimpahan yang datang dari Tuhan buat kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayannya, hidup kita mengalami kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Tentu saja kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, yang tidak kekurangan, yang senantiasa berkecukupan, yang selalu dalam lindungan Tuhan, yang selalu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan adalah dambaan kita semua. Dan ini memang rencana Tuhan, dan ini memang keinginan hati Tuhan. Tuhan sangat ingin memberkati kita, sebab Dia Bapa kita, dan kita ini anak-anaknya. Tetapi tentu saja untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kita harus hidup menyelaraskan diri kita dengan semua kehendak Tuhan. Saudara, semua anak-anak yang taat kepada bapaknya, maka bapaknya akan melimpahkan semua kebaikan, semua kepercayaan, semua yang dia punya kepada anak yang penurut. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Marilah kita menjadi penurut-penurut Allah. Apa firman Tuhan buat kita pada minggu ini? Apabila saudara dan saya ingin
hidupnya mengalami kelimpahan yang dari Tuhan, maka ada 3 hal penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Kita akan mulai pembacaan kita dari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat 25. Amsal 28 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Saudara, lihat firman Tuhan. Tuhan menjanjikan kita akan diberi loh oleh Tuhan, dianugerahi, diberkati kelimpahan, kata Tuhan. Tetapi lihat, ada syarat yang pertama, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Kata percaya kepada Tuhan dalam ayat ini dibandingkan dengan orang yang loba. Orang yang loba artinya orang yang tamak, orang yang serakah. Saudara-saudara, dalam hidup ini banyak orang ingin mendapatkan kelimpahan. Tetapi tidak semua orang yang ingin kelimpahan selalu mau menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan. Ada banyak orang untuk menjadi kaya, untuk menjadi berkelimpahan, dia hidup dengan cara-cara yang kotor. Berapa banyak sekarang koruptor yang sudah ditangkap di negara kita ini. Mulai dari pejabat rendah sampai yang tinggi. Koruptor begitu banyak. Banyak pencuri, banyak begal, banyak perampok, dan lain sebagainya. Banyak orang yang tukang tipu dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh orang yang loba hatinya, ingin mendapat kekayaan, kelimpahan, tetapi tidak dengan cara yang selaras dengan firman Tuhan. Saudara, kita harus punya hukum yang berbeda di dalam hidup kita ini. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Bagaimana kata Tuhan? Supaya kita ini diberi kelimpahan oleh Tuhan. Bukan mencari kelimpahan loh saudara. Kelimpahan itu kata Alkitab diberi. Diberi oleh Tuhan. Saudara mau diberi? Diberi kelimpahan oleh Tuhan. Yang pertama kata firman Tuhan, kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Ada orang ketika bekerja untuk dia sukses, dia membuat cara, dia membuat trik-trik supaya dia bisa menang versi dia. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang diberi kelimpahan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, prinsip hidup percaya, menaruh harap kepada Allah, ini harus menjadi pilar yang paling utama dalam hidup kita. Saudara, ini adalah kebenaran. Tetapi sayang, ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang hidupnya tidak sesuai dengan firman. Bahkan ada anak-anak Tuhan sekalipun yang hidup dengan cara yang tidak benar, mengikuti jalan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, tapi saya hari ini menyampaikan kepada kita supaya kita ini menaruh percaya kepada Allah. Allah yang kita sembah sanggup memberi kelimpahan. Kelimpahan bukan karena kita sekedar mencarinya dengan kekuatan kita, tetapi kelimpahan bisa diberi oleh Tuhan sebagai anugerah dan kepercayaan yang datang darinya. Saudara, ingat kisah-kisah dalam Alkitab yang kita sering ulang-ulang karena memang luar biasa. Saudara, Tuhan bisa memberi kelimpahan kepada Yusuf. Seorang buangan, saudara, dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual sebagai budak. Tapi Yusuf ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan melimpahkan kemurahan, kebaikan kepada Yusuf. Dalam hidup kita zaman sekarang ini, yang segala sesuatu menjadi terbatas gara-gara pandemi virus corona atau COVID-19. Tidak sanggupkah Tuhan tetap memelihara kita dan Tuhan tetap memberi kepada kita kelimpahan? Tuhan pasti sanggup, saudara-saudara. Tetapi kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Kitab Amsal ini dengan jelas mengatakan, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, diberi kelimpahan. Saudara, dalam masa-masa seperti ini,
Ya, kita semua tidak tahu dari mana datangnya berkat untuk bisa memenuhi kebutuhan kita selain dari berkat-berkat yang rutin yang Tuhan memang sudah beri kepada kita. Belum tentu penghasilan kita yang rutin sekarang ini meningkat terus. Bisa jadi penghasilan atau pendapatan kita yang rutin sedang mengalami penurunan karena kondisi ekonomi sekarang. Kita tidak tahu dari mana Tuhan akan mengirim berkat sehingga kebutuhan kita tetap tercukupi dengan limpahnya. Tetapi orang yang menaruh harap, yang menaruh percaya kepada Tuhan, diberi kelimpahan. Sampai hari ini, kalau keluarga kami mengalami kecukupan untuk semua yang kami perlu, itu semua sungguh-sungguh penggenapan firman Tuhan ini. Saudara jangan ragu, saudara jangan takut dengan semua keadaan kita yang sekarang harus kita hadapi. Mungkin ada bagian pendapatan kita bisa saja menurun. Yang dulu misalkan sangat cukup, bahkan lebih, sekarang di bisnis yang sama agak menurun atau bahkan menurun sekali. Tetapi engkau bisa percaya kepada Tuhan. Dan sekalipun kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan memberkati, tapi Dia setia kepada firman-Nya. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan, diberi kelimpahan seperti yang Dia janjikan. Amin, saudara sekalian. Saudara percaya Tuhan sanggup memberi engkau kelimpahan. Saudara percayalah, sebab Tuhan tidak pernah mengingkari perkataannya sendiri. Jadi ini bagian yang pertama. Kalau kita menjadi orang yang ingin mendapatkan kelimpahan, kita bisa diberi oleh Tuhan karena iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Saudara, ternyata di dalam Alkitab ada banyak janji bagaimana caranya orang bisa diberi kelimpahan oleh Tuhan. Yang pertama kita sudah belajar karena percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, demikian firman Tuhan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Wow. Kriteria kedua, orang yang pasti diberi kelimpahan sama Tuhan adalah orang yang senang bekerja, orang yang rajin bekerja, orang yang tidak menghindari pekerjaan, orang yang memang suka bekerja. Saudara, saya mau katakan semua kita yang mendambakan hidupnya berkelimpahan harus memasuki hukum ini. Rajin bekerja. Rajin bekerja artinya menyelesaikan semua tanggung jawab pekerjaan dengan baik. Rajin bekerja artinya tidak menunda-nunda pekerjaan dan kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita untuk diselesaikan. Rajin bekerja artinya suka bekerja, bahkan menemukan pekerjaan yang bermanfaat, yang berguna untuk membangun sesuatu yang baik, baik untuk Tuhan, untuk keluarga, dan untuk masyarakat sekelilingnya. Saudara, rajin itu harus bersumber dari hati. Firman Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang rajin. Sekarang kita bisa melihat betapa banyak orang-orang di sekeliling kita yang mereka tidak bisa diberi kelimpahan oleh Tuhan karena memang mereka tidak doyan kerja, tidak suka bekerja, suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau diberi tanggung jawab sering loss, sering gagal, sering luput. Saudara, orang yang seperti ini tidak masuk kriteria Tuhan untuk diberi kelimpahan. Mari kita menjadi orang yang rajin, saudara. Mari kita menjadi orang yang memang suka bekerja. Mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab kita itu tidak tahu kapan waktunya Tuhan mengangkat kita. Saudara, seperti cerita Yusuf yang tadi saya singgung, Yusuf itu tidak pernah tahu kapan hari di mana Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang sangat diberkati. Yusuf nggak tahu. Tapi yang terjadi, riwayat Yusuf dijelaskan bahwa Yusuf menyelesaikan semua pekerjaan yang dipercayakan baik oleh Potifar, baik oleh kepala penjara. Dia adalah orang yang sangat beres pekerjaannya. Kalau saudara ingin menjadi orang yang diberi kelimpahan,
Ada satu pertanyaan, apakah engkau beres dalam pekerjaanmu di hadapan Tuhan dan manusia? Kalau saudara menjadi orang yang beres pekerjaannya, maka saudara percayalah, ada hari di mana Tuhan mengangkat engkau. Ada hari di mana Tuhan mempercayaimu dengan kelimpahan yang besar. Dan walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, hari itu pasti akan tiba. Tetapi kalau kita menjadi orang yang tidak beres dalam bekerja, kita selalu menjadi orang yang miss dalam pekerjaan. Ada bagian pekerjaan yang selalu gagal, tidak berhasil, tidak baik, ditunda, bahkan tidak kita kerjakan. Maka kalau kita menjadi orang yang jenis ini, kapan Tuhan bisa mempercayakan atau memberi kelimpahan? Sebab firman Tuhan berkata, orang yang malas hanya punya keinginan saja, tapi sia-sia. Semua orang pengen kaya, saudara. Semua orang pengen kecukupan. Semua orang pengen kelimpahan. Bahkan termasuk si pemalas. Tapi Tuhan mengatakan, keinginan si pemalas itu percuma, sia-sia. Tapi Tuhan memberi berkat, kelimpahan kepada orang yang rajin dalam bekerja. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang rendah hati dan rajin bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita, kerjakan dengan sepenuh hati. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memutuskan mengangkat kita dengan tiba-tiba. Dan itu menjadi kelimpahan yang membahagiakan dalam hidup kita. Saudara percayalah, kalau kita bekerja dimanapun, maka orang-orang di sekeliling kita akan menilai kita termasuk masalah rajin atau malas. Sangat cakap bekerja atau menunda-nunda pekerjaan bahkan tidak bisa dipercaya. Jadilah orang yang rajin, saudara-saudara, sebab itu menguntungkan buat saudara-saudara dan kita akan diberi, kata Tuhan, kelimpahan. Amin, saudara. Saya mengerti firman Tuhan ini. Ayo semua kita di masa-masa sekarang ya kita rajin, ya rajin belajar. Apapun yang kita bisa pelajari, ayo belajar. Rajin inovasi sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Supaya kita menjadi orang yang diberi kelimpahan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir, apa kata firman Tuhan? Siapa orang yang masuk kriteria diberi kelimpahan, saudara? Yang ketiga, Amsal 11 ayat 25. Siapa orang yang menurut Tuhan masuk kriteria akan diberi kelimpahan? Saudara, Amsal 11 ayat 25 bunyinya begini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Wow, saudara, ternyata kata firman Tuhan, siapa banyak memberi berkat, bukan diberi berkat loh. Tuhan mengajar kita punya mental memberi, bukan menerima. Kita memang pasti menerima dari Tuhan, tetapi kita punya hati yang penuh kelimpahan untuk memberi. Itu modalnya untuk diberi kelimpahan dalam hidup kita oleh Tuhan. Saudara, saya ulangi pembacaan ini supaya saudara sungguh-sungguh mengerti. Kata Tuhan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi siapa orang yang menurut Tuhan, dia akan diberi kelimpahan. Orang yang memberi berkat. Saudara, saya sudah sering mengatakan ini di hadapan Tuhan. Orang yang kaya bukan orang yang banyak hartanya, tapi yang banyak memberi, banyak menabur kebaikan, banyak menolong orang lain. Itu orang yang kaya. Kalau orang punya banyak harta tetapi tidak sanggup memberi, sebenarnya rohnya adalah roh kemiskinan yang selalu merasa kurang. Tetapi orang sekalipun tidak punya banyak harta, barangkali bahkan tidak punya banyak tabungan, tapi hatinya selalu berkelimpahan untuk memberi. Dan hasil daripada sikapnya itu, Tuhan tidak henti-hentinya memelihara orang ini dan keluarganya. Maka orang itulah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Dia berkelimpahan di hadapan Tuhan. Saudara bisa mengerti maksud ini? Saudara, apapun yang kita punya di dunia akan terhenti. Mobil, rumah, jabatan akan berhenti. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, meninggalkan jasad fana ini, tidak ada yang kita bawa. Tapi kita tetap bisa menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan ketika kita banyak menabur kebaikan. Kenapa saya selalu tergerak untuk menabur kebaikan?
Yang pertama, saya sudah sampaikan dalam doa kemarin, karena itu visi gereja kita. Eliapes, gereja ini adalah house of compassion, rumah belas kasihan. Bukan karena kita sudah terlalu punya banyak harta, bukan karena gereja kita sudah amat kaya sehingga mudah memberi, tidak. Tapi gereja kita adalah gereja yang punya hati untuk memberi. Tidak masalah kita tidak punya banyak, tapi kan Tuhan memelihara kita terus menerus, dan kita mampu untuk menabur sebagian dari berkat kita, sehingga kita dapat membuktikan kita adalah orang-orang yang banyak memberi berkat, sehingga kita masuk kualifikasi, kita akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Saudara percaya ini akan terjadi? Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mempercayai kita hal-hal yang besar, tetapi Tuhan pasti akan menepati janjinya ini. Saudaraku yang kekasih, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ada banyak orang di dunia ini, semakin dia punya banyak harta, semakin kecil dia berbagi kepada orang lain. Saudara, ini terbukti sekali, termasuk dalam hal memberi persembahan. Waktu kita mungkin belum banyak uang, kita memberi persembahan 20.000, itu sudah bagian yang besar buat keuangan kita, ya, dan kita rela menabur. Tapi ketika berkat kita menjadi banyak, belum tentu loh prosentasenya kita memberi itu sama dengan waktu kita masih belum punya banyak. Memang kadang-kadang kalau kita lihat orang yang hartanya banyak, uangnya banyak, dia persembahan dalam jumlah yang lebih besar dari yang lain, tapi itu belum tentu yang terbaik yang dia beri untuk Tuhan. Ya, ada banyak orang bahkan di dalam ekonomi yang sederhana, dia bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, cinta akan Tuhan harus luar biasa dalam hidup kita. Sehingga dalam pemberian pun kita tidak menjadi orang yang makin kaya makin pelit, makin kaya makin eman, saudara. Saudara, dalam hal memberi persepuluhan, kalau orang gajinya masih 1 juta, maka dia wajib memberi 100.000. Tapi kalau sudah 2 juta naik 200.000. Ada banyak orang waktu gajinya masih sedang-sedang saja, dia sanggup memberi dengan tertib. Tetapi begitu Tuhan naikkan gajinya sampai 10 juta, 30 juta, 100 juta, tidak semua orang punya hati yang tetap kepada Tuhan dan memberi berkat yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hari ini saya mengatakan, maukah saudara menjadi orang yang masuk kualifikasi diberkati, diberi kelimpahan oleh Tuhan? Saudara harus menjadi orang yang mau menabur banyak berkat. Bukan masalah kita sudah kaya, karena memberi itu tidak ada patokan jumlah, tapi dari hati, dari milik kita sendiri yang kita sisihkan dan kita bagikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Bapa di surga melihat orang-orang yang suka memberi, suka menabur, dan Tuhan pasti memberkati. Saudara, kalau kita membaca kitab Amsal ini, ayat selanjutnya, ini ada sesuatu yang menarik untuk kita belajar. Ini prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saudaraku, Tuhan mengajari begini, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Saudara lihat, ada kebenaran yang Tuhan beri. Ya, dalam prinsip kerajaan Allah, ada orang yang menabur, menyebar harta, berbuat baik, tapi nggak kekurangan. Tapi ada yang menghemat, tambah lama tambah pelit, tapi selalu kekurangan. Saudara percayalah, apa yang Tuhan ajarkan adalah kekuatan untuk mengalami semua berkat Tuhan. Dalam kitab Galatia pasal 6, ayat yang ke-9, ini ayat penutup buat kita. Saudara, satu ayat lagi, saya ingin kita memahami sungguh-sungguh hal ini. Saudara perhatikan ini. Galatia 6, ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kita harus punya hati yang penuh belas kasihan kepada orang lain yang memang membutuhkan. Memang di dunia ini ada juga orang-orang yang egois, ya, hanya ingin bekerja ala kadarnya, cari yang gampang, asal dia bisa makan, dia bisa menikmati hidup sesuai dengan maunya dia. Ada jenis orang yang semaunya sendiri serampangan. Tapi juga jangan lupa ada orang-orang yang memang mereka sudah bekerja keras, tetapi mereka kurang beruntung. Mereka berusaha mendapatkan uang dengan baik dan jujur, tapi memang mereka masih belum diberkati Tuhan. Kepada orang-orang yang seperti inilah kita patut menyalurkan berkat dan menolong mereka supaya mereka punya semangat, supaya mereka memiliki rasa syukur, supaya mereka juga memuliakan Tuhan.
Dan mungkin lewat kebaikan pemberian kita, satu kali banyak orang mengenal nama Tuhan Yesus yang kita sembah dan muliakan. Saudara, untuk bisa menjadi orang yang diberi kelimpahan, maka kita harus memiliki 3 hal yang saya sampaikan ini. Percaya kepada Tuhan, rajin bekerja, dan juga menabur banyak berkat. Amin saudara, selama melakukannya, bila kita melakukan ini, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan bertanggung jawab untuk sikap iman dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa jalan-jalan-Mu seringkali berbeda dengan jalan-jalan dunia ini. Dunia mengajari kami untuk egois, untuk mementingkan diri sendiri, hanya untuk kesenangan kami ini hidup. Tapi jalan-jalan-Mu berbeda. Jalan-Mu adalah jalan terang, jalan-Mu adalah jalan berkat. Berkat bagi kami, berkat bagi orang lain di sekeliling kami. Tuhan, mari pakai kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu, membawa hidup kami ini sebagai garam dunia, terang dunia, sumber kebaikan buat sekeliling kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami, dan kami sendiri menikmati kelimpahan seperti yang Kau janjikan. Jamah dan berkati seluruh jemaat GBL Yabes, seluruh kami yang bersama-sama beribadah pada hari ini. Berkati kami Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami percaya firman-Mu ini sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Hati kami penuh dengan syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menikmati firman Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita yang melakukan firman Tuhan ditopang oleh kuasa Allah sendiri. Saudara, jadilah orang yang percaya kepada Allah, rajin dalam pekerjaan saudara. Dan saudara, mari kita juga menjadi orang-orang yang suka menabur berkat kepada orang lain, ya, penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Maka kita percaya tahun-tahun hidup kita adalah tahun-tahun yang diberkati Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Saudara, Tuhan sudah mati buat kita untuk menguduskan kita, bahkan untuk menjadi penebus kita, supaya kita dibebaskan dari dosa, dari sakit penyakit yang bisa menyerang kita, dan juga dari semua kutuk kesengsaraan yang itu menimpa kita karena ikatan dosa. Dan biar semua itu dilepaskan, hidup kita diberkati. Sekarang mari kita persiapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Saudara bisa membagikan itu kepada keluarga masing-masing. Ya, saudara pegang roti dan anggur, siap untuk berdoa bersama. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Percaya saat kita berdoa ada kuasa Tuhan yang turun dan menaungi hidup kita. Apabila sudah siap, saya undang semuanya yang bisa berdiri. Mari berdiri, ya, kita akan angkat perjamuan kudus kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya dan menerima roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami, yang mengangkat kami menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami dibebaskan, disembuhkan dari segala penyakit yang menyerang kami, sebab oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala ikatan penderitaan, kesengsaraan, semua dihancurkan dalam hidup kami. Kami dibebaskan, kami diberkati dengan berkat yang baru yang dari Tuhan. Keberhasilan, kemenangan, kelimpahan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya
kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Percayalah saudara-saudara, bahwa saudara dan saya dalam berkat dan lindungan Tuhan. Mujizat, kuasa Allah, semua kemurahannya akan turun dalam hidup kita dan memenuhi kita. Amin saudara. Sekarang mari kita angkat anggur. Kita berdoa kembali. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga percaya dan menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal buat kami semua, untuk menghapus dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus. Darah Yesus pagar perlindungan bagi kami semua. Semua rencana jahat, serangan kuasa gelap terhadap kami digagalkan, dibatalkan, dihancurkan kuasanya dari hidup kami. Kami dibebaskan dan diberkati. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah berjaman kudus bersama-sama dan kita percaya Tuhan memberkati kita. Sekarang tiba waktunya kita akan menyisihkan persembahan kita. Mari kita akan memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sisihkan, berikan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun. Ingat prinsip, kalau kita mau diberkati kelimpahan, kita harus menjadi orang-orang yang menaburkan berkat. Sebab Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Dan biarlah persembahan kita semua dikuduskan pada hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu semua menyukakan hati Tuhan. Kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lewati, buat semua berkat dan pemeliharaan-Mu. Sekarang ya Bapa, kami mau memberi persembahan di gereja kami. Persembahan yang dikelola sebagai kas operasional, sebagai pelayanan misi, sebagai persembahan yang juga untuk mencukupi semua keperluan pelayanan, termasuk juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, kami percaya taburan ini adalah taburan yang kudus. Tuhan mengindahkan semua sesuai firman dan janji-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, pekerjaannya, keluarganya, hidupnya diberkati. Anak-anak kami yang masih sekolah, semuanya diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah dan dijaga oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita. Dan saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaan kita beribadah bersama-sama. Mari kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita senantiasa. Dan di akhir dari ibadah kita, mari kita arahkan hati sekali lagi kepada Tuhan. Kita berdoa dan saudara bisa menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu mengucapkan doa berkat, tapi Engkau yang memberkati kami semuanya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terjadi dalam hidup kita semua. Saudara, Engkau diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerah-Mu. Apapun yang Engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan Tuhan meluputkan darimu segala malapetaka, supaya kesakitan jangan menimpa Engkau. Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan kita semua akan naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada talanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata,